Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Dalam video ini, di sini kita akan membahas 3 soal remedial P1 Fisika, yakni soal nomor 2, nomor 22, dan nomor 24. Untuk itu langsung saja kita mulai pembahasannya. Nomor 2, sebuah pompa hidrolik memiliki pengisap input dengan diameter 10 mm dan pengisap output dengan diameter 40 mm. Suatu gaya input sebesar 50 Newton akan memberikan gaya output sebesar. Nah, di sini maka kita dapat mengetahui bahwa diameter input atau diameter 1 sama dengan 10 mm. Dan kita rubah atau konversi menjadi meter, yakni 10 pangkat 2 meter. Untuk diameter 2, kita konversi ke meter menjadi 4 kali 10 pangkat 2 meter. Dan di sini kita dapat mengetahui bahwa gaya input atau F1-nya adalah sebesar 50 Newton. Nah, ditanyakannya adalah gaya output atau F2. Pembahasannya, di sini karena diketahuinya adalah D1, D2, dan F1, maka kita menggunakan rumus hukum Pascal atau P1 sama dengan P2. Nah, di sini kita menurunkan rumus tekanannya, yaitu F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Nah, kita masukkan yang sudah kita punya, yaitu F1, D1, dan D2. Nah, karena yang ditanyakan adalah F2, maka kita pindahkan F2-nya ke sebelah kiri. Nah, F2 sama dengan F1 dikali D2 kuadrat per D1 kuadrat. D1-nya itu berasal dari kiri, nah dipindah ruaskan menjadi dibagi. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Nah, F1 itu 50 Newton, kita masukkan 50, dan D2-nya adalah 4 kali 10 pangkat 2. Nah, di sini dikuadratkan, kemudian dibagi dengan 10 pangkat 2 dikuadratkan. Nah, hasilnya 50 dikali, nah di sini 4 kuadrat itu adalah 16, dan 10 pangkat 2 kuadrat adalah 10 pangkat 4. Dibagi dengan 10 pangkat 2 kuadrat adalah 10 pangkat 4. Nah, karena di sini ada 10 pangkat 4 dan dibagi 10 pangkat 4, karena sama kita bisa coret menghasilkan 1, jadi 50 kali 16 dikali 1, itu hasilnya adalah 800 Newton. Jadi kita dapat mengetahui bahwa gaya outputnya itu adalah sebesar 800 Newton. Dan pilihan yang tepat adalah D, 800 Newton. Kita lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan grafik berikut. Grafik tersebut menunjukkan data pemanasan 2 kg es menjadi air dengan suhu tertentu. Diketahui kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor es 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor total yang dibutuhkan grafik tersebut adalah, nah, dari grafik dan dari yang sudah disebutkan, kita dapat mengetahui bahwa kita memiliki massa es adalah 2 kg, dan kalor jenis es itu adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kemudian kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ditanyakannya adalah kalor total dari proses tersebut. Nah, cara mencari kalor totalnya itu adalah dengan menjumlahkan kalor A ke B, B ke C, dan C ke D. Kita akan melalui 3 tahap mencari kalor. Nah, yang pertama kita mencari kalor A ke B dulu. Nah, di sini rumus karena berubah suhunya, kita memakai rumus yang M kali C kali delta T. Kita karena massa tetap sama, jadi massa tetap 2 kg. Kemudian kalor jenis es. Kenapa kita memakai kalor jenis es? Karena di sini wujudnya itu adalah es. Nah, kalor jenis es itu adalah 2100, dan delta T-nya, perubahan suhunya itu P2-nya itu adalah 0, dan P1-nya itu adalah minus 2.
Jadi di sini menghasilkan delta T-nya adalah 2. Nah, di sini M kali CS itu 2 kali 2011 adalah 4.200, dikali 2 itu hasilnya 8.400 Joule. Jadi kalor A ke B itu adalah 8.400 Joule. Nah, kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kalor B ke C. Karena di sini tidak terjadi yang namanya perubahan suhu, kita memakai rumus M kali L atau kalor lembur. Nah, di sini masanya masih sama 2 kg, dan kalor lembur S-nya itu adalah 336.000. Nah, menghasilkan 672.000 Joule. Jadi di sini kalor B ke C itu adalah 672.000 Joule. Kemudian proses terakhir adalah dari C ke D. Nah, kalor C ke D itu rumusnya sama seperti kalor A ke B, yaitu dengan rumus M kali C kali delta T. Nah, di sini masih sama 2 kg. Nah, di sini kenapa kita memakai kalor jenisnya adalah kalor jenis air, karena di sini wujudnya sudah menjadi cair. Maka kita memakai C air. C-nya adalah 4.200 dan delta T-nya T2 adalah 5 seperti yang terdapat dalam grafik, dan T1 adalah 0. Nah, maka di sini menghasilkan 2 kali 4.200 adalah 8.400 dikali 5 kurang 0 adalah 5. Nah, itu hasilnya adalah 42.000 Joule. Jadi proses kalor C ke D itu adalah 42.000 Joule. Nah, maka setelah kita menemukan CAB, CBC, dan CCD, kita dapat menjumlahkan semuanya. Maka kita kalau sama dengan CAB ditambah CBC ditambah CCD. Nah, CAB tadi adalah 8.400, CBC adalah 672.000, dan CCD adalah 42.000. Nah, hasilnya adalah 722.400 Joule. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan yang 722.400 Joule. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal yang terakhir, itu soal nomor 24. Ketahui es bermasa M gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air bermasa 340 gram suhu 20 derajat Celcius yang ditempatkan pada bejana khusus. Anggap bejana tidak menyerap atau melepaskan kalor. Jika LS atau kalor lebur es adalah 80 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, semua es mencair dan kesetimbangan termal dicapai pada suhu 5 derajat Celcius, maka massa es atau M besar adalah. Nah, kita mengetahui bahwa massa es adalah M. Diketahui massa es adalah M, dan suhu es itu adalah 0 derajat Celcius, kemudian massa air adalah 340 gram, kemudian T air, suhu air adalah 20 derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es adalah 80 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ditanyakannya adalah TC atau suhu campuran, suhu pada suhu 5 derajat Celcius. Ditanyakannya adalah kesetimbangan termal atau TC. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini kita menggunakan rumus Asas-Black atau yang rumusnya itu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, di sini Q lepasnya itu adalah air karena melepaskan kalor, dan Q terima di sini adalah es karena dia menerima kalor. Nah, di sini airnya itu menggunakan rumus macet atau M kali C kali delta T. Nah, di sini untuk kalor S-nya, kalor terimanya menggunakan rumus macet dan juga ml. Kenapa? Karena di sini ml itu digunakan untuk mengubah suhu, untuk meleburkan es, dan rumus MC delta T itu untuk menaikkan suhunya dari 5 ke 0.
kali 0,5. Oh, jadi MLS ini, rumus ML itu untuk meleburkan S, sementara MCT itu untuk menaikkan suhu dari 0 derajat ke 5 derajat Celcius seperti yang ditanyakan pada soal. Nah, karena kita sudah mengetahui rumusnya, langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Nah, di sini M air itu adalah 340 gram. Nah, kemudian ada kalor jenis air. Kalor jenis S itu adalah 1. Kemudian delta T air itu adalah 20. Kemudian untuk 20, T2-nya adalah 20 dan T1-nya adalah 5. Nah, kemudian sama dengan massa S adalah M seperti yang diketahui. Kemudian C air adalah 1 dan delta TS adalah 5 dikurangi 0. T2-nya adalah 5, T1-nya adalah 0. Ditambah massa S adalah M dikali dengan kalor lebur S adalah 80 kalori per gram derajat Celcius. Langsung saja kita jumlahkan. 340 dikali 1, ini 20 kurang 5 adalah 15, maka 310 dikali 15 hasilnya adalah 5100. Sama dengan di sini 5 dikurangi 0 adalah 5 dikali 1 5, maka M kali 5 adalah 5M, ditambah dengan M dikali 80 adalah 80M. Karena ini adalah memiliki variabel yang sama, maka kita menjumlahkan menjadi 80M. Nah, kita pindah ruas supaya M-nya sendiri di kiri. Nah, maka M sama dengan 5100 dibagi dengan 85. Hasilnya adalah 60 gram. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang pilihan B, 60 gram. Itu mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.